Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan guru dimanapun berada, semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu, pada video tutorial kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara membuat rapot P5RA di aplikasi RDM atau rapot digital madrasah. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita ke aplikasi RDM nya. Pertama kita login sebagai admin atau user RDM. Jadi pastikan admin Bapak Ibu di madrasah sudah mengupdate RDM nya versi 3, yaitu pertanggal 3 Desember 2024, agar nanti bisa muncul menu P5RA. Setelah diupdate maka akan muncul P5RA ini. Kemudian operator mensinkronkan agar supaya nanti semuanya target P5RA muncul. Selanjutnya operator menentukan koordinator. Jadi tentu koordinator ini adalah walas atau mungkin saja guru mata pelajaran. Kalau di lembaga kami adalah walas selaku koordinator, karena kebetulan yang megang P5RA adalah walasnya masing-masing. Jadi untuk P5RA ini pelaksanaannya boleh tim, boleh gabungan, ada beberapa fasilitator dan juga koordinator, dan boleh juga dilaksanakan secara mandiri, jadi sebagai koordinator juga sebagai fasilitator. Jadi untuk P5RA ini boleh melibatkan pihak ketiga atau stakeholder kalau memang perlu fasilitator untuk kelancaran proses pelaksanaan P5RA. Baik Bapak Ibu, setelah diupdate akan muncul menu ini, kemudian ada target P5RA, kemudian disinkron, kemudian menentukan koordinatornya. Kebetulan untuk jenjang MI atau madrasah ibtidaiyah itu yang sudah menerapkan kurikulum merdeka adalah kelas 1, kelas 2, dan kelas 4 sampai dengan kelas 5. Untuk kelas 3 dan kelas 6 tahun pelajaran 2025-2026. Baik Bapak Ibu, ini kita keluar sebagai admin operator RDM, kemudian kita masuk ke guru kelas atau wali kelas yang sudah menerapkan aplikasi P5RA. Nah ini contoh admin sebagai wali kelas atau guru kelas yang sudah menerapkan kurikulum merdeka. Nah ini sudah muncul koordinator P5RA. Selanjutnya Bapak Ibu, ini langsung ke teknis cara pengisiannya. Jadi Bapak Ibu, setelah ditambahkan oleh operator sebagai koordinator P5RA, maka secara otomatis tugas tambahan dari wali kelas atau guru kelas akan bertambah, yaitu sebagai koordinator P5RA. Kemudian kita klik, kemudian kita tambah proyek Bapak Ibu, kita tambah proyek, kemudian kita memilih. Jadi Bapak Ibu untuk memilih ini bisa melihat acuan yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Agama terkait pelaksanaan P5RA. Jadi silakan di download. Ini saya ambil satu contoh saja Bapak Ibu, nanti terkait tema proyek apa, judul proyeknya apa, tergantung Bapak Ibu menerapkan atau membuat proyek P5RA apa, jadi tergantung nanti kelas masing-masing atau mungkin dengan tim fasilitatornya ditentukan. Yang tentunya P5RA ini adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak baik untuk madrasah, kemudian menciptakan kreativitas siswa dan kemandirian siswa. Baik, langsung saja kita tentukan tema Bapak Ibu. Misalnya temanya hidup berkelanjutan. Kemudian kita tentukan proyek ini ke berapa, pertama atau kedua. Kebetulan ini baru pertama kali di satu semester ini.
dari proyek ke-1. Kemudian judul proyeknya Bapak Ibu, misalnya terkait dengan hidup berkelanjutan, pemanfaatan sampah organik oleh pemanfaatan sampah organik di madrasah. Jadi judul proyek ini Bapak Ibu bisa melihat di panduan ya. Panduan ini kalau tingkat MI madrasah ibtidaiyah itu bisa dilihat di halaman 21 Bapak Ibu. Terkait dengan tema, kemudian proyeknya apa, bisa sebagai acuan. Selanjutnya kita tulis deskripsinya, misalnya memanfaatkan Jadi misalnya ini deskripsinya Bapak Ibu, memanfaatkan sampah organik oleh peserta didik Min 5 Jombang dalam membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan dan bernilai jual. Jadi tema kita adalah hidup berkelanjutan. Proyek yang pertama, judul proyek pemanfaatan sampah organik di madrasah. Kemudian deskripsi proyek, memanfaatkan sampah organik oleh peserta didik Min 5 Jombang dalam membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan dan bernilai jual. Jadi Bapak Ibu, untuk menentukan judul proyek memiliki dampak terhadap madrasah dan juga siswa itu sendiri. Misalnya kita memanfaatkan sampah organik, itu setidaknya ada dampak buat madrasah dan lingkungannya. Jadi tema yang saya ambil adalah hidup berkelanjutan, proyek ke-1, baru pertama kali di semester 1 ini. Minimal nanti dalam 1 tahun kita sudah menghasilkan 2 atau 3 proyek. Kemudian judul proyek Bapak Ibu, pemanfaatan sampah organik di madrasah. Kemudian deskripsinya, deskripsi proyek, memanfaatkan sampah organik oleh peserta didik Min 5 Jombang dalam membangun kesadaran untuk bersikap dan berperilaku ramah terhadap lingkungan dan bernilai jual. Jadi begini Bapak Ibu, untuk menentukan proyek, tema dan juga proyek, judul proyeknya, ini setidaknya kita juga berpikir hasil dari proyek ini nanti harus berdampak terhadap madrasah dan juga siswa itu sendiri. Misalnya proyek yang saya ambil adalah pemanfaatan sampah organik di madrasah, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan nanti madrasah itu bersih dari sampah organik dan diolah sehingga memiliki nilai jual. Jadi ada manfaatnya untuk madrasah, lingkungannya menjadi bersih, kemudian manfaat untuk siswa, ada nilai jual, ada income atau tambahan untuk siswa dan juga madrasah. Jadi intinya harus berdampak baik terhadap madrasah dan juga siswa itu sendiri.
Baik, langsung kita simpan Bapak Ibu. Kemudian setelah kita simpan, langkah selanjutnya adalah kita klik target, kemudian tambah target, kemudian kita pilih dimensi karena terkait dengan pemanfaatan sampah yang memiliki nilai jual tadi, berarti itu ada kreativitas anak-anak ya. Entah sampah itu dibuat topi, sampah dibuat kerajinan apa, itu terkait dengan kreativitas. Jadi yang kita pilih dimensinya adalah kreatif. Kemudian elemen kita pilih menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi menghasilkan karya, tadi saya katakan dengan sampah organik itu menghasilkan karya misalnya berupa topi atau karya kerajinan lainnya, dan itu tindakan nyata yang bersifat asli yang diambil dari alam lingkungan madrasah. Kemudian kita tambahkan Bapak Ibu, setelah kita tambahkan dimensi dan juga elemennya, kita tambahkan satu persatu. Nah, tadi kan ada dua, jadi kita tambahkan lagi, tambah target, kita pilih lagi dimensinya, kemudian kita pilih lagi elemennya. Jadi yang atas tadi sudah, kita tambahkan yang kedua. Nah, jadi ada dua target yang harus kita nilai terkait dengan kegiatan P5RA yang terkait dengan kreativitas anak-anak tadi. Kemudian kalau sudah kita tentukan, kita tambahkan targetnya, kita nilai Bapak Ibu. Kita nilai setiap siswa. Jadi nilai yang kita berikan ini tergantung dari pengamatan kita pada saat pelaksanaan P5RA. Jadi ada MB mulai berkembang, kemudian sangat berkembang, kemudian ada BS berkembang sesuai harapan, dan ada SAB sangat berkembang. Kemudian kita nilai semuanya. Jadi ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti untuk real penilaiannya kita harus objektif, tergantung kreativitas siswa, keaktifan siswa, kekompakan siswa. Kemudian kita simpan. Kalau sudah dinilai, maka status akan berubah menjadi centang hijau. Kemudian kita nilai target yang kedua, sama, kita nilai satu persatu. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Kemudian kita simpan. Jika sudah selesai, kita nilai semuanya dari target yang kita tambahkan tadi, kita klik tombol kembali. Kemudian setelah ini kita klik menu catatan, kita tambahkan catatan untuk masing-masing siswa. Jadi catatan ini adalah bersumber dari masukan fasilitator, dari koordinator tentu. Kita gabung menjadi sebuah narasi yang menggambarkan sikap dan perilaku siswa selama mengikuti kegiatan P5RA. Misalnya siswa aktif dan bisa bekerja sama dengan anggota lainnya
selama melaksanakan kegiatan P5RA. Ini siswa aktif dan bisa bekerja sama dengan anggota lainnya selama melaksanakan kegiatan P5RA. Ini hanya contoh Bapak Ibu, jadi nanti untuk narasi deskripsinya Bapak Ibu bisa membuat sendiri dan tentu mempertimbangkan pengamatan Bapak Ibu sendiri dan juga fasilitator selama pelaksanaan P5RA. Kita coba samakan saja Bapak Ibu, ini hanya contoh. Setelah kita isi semuanya catatan untuk masing-masing siswa, kemudian kita klik tombol simpan. Setelah selesai Bapak Ibu, target, kemudian dinilai, kemudian catatan, kita kasih catatan untuk masing-masing siswa, kemudian kita kirim ke wali kelas ya. Nah, kebetulan ini adalah wali kelas dan juga sebagai koordinator P5RA. Nah, kalau sudah terkirim, catatan akan tercentang hijau dan terkirim semester ganjil. Baik, langsung kita lihat Bapak Ibu hasil kirimannya ada di menu walas rapot P5RA. Jadi setelah dikirim oleh koordinator, misalnya koordinatornya bukan walas, maka nanti walas bisa mengecek nilai yang sudah dikirim oleh koordinator. Ini kebetulan koordinatornya juga sebagai walas, jadi langsung kita cek saja di menu wali kelas Bapak Ibu. Menu wali kelas, kemudian rapot P5RA. Nah, ini sudah masuk satu proyek dengan judul pemanfaatan sampah organik di madrasah, koordinatornya Bu Ferry ya. Kemudian kalau sudah terkirim Bapak Ibu proyeknya, baru kita bisa mencetak rapot P5RA. Kemudian kita cetak satu. Nah, ini Bapak Ibu tampilan dari rapot P5RA. Jadi rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin. Ini rapotnya. Ini kebetulan hanya ada satu proyek Bapak Ibu ya. Nanti kata ada 2-3 ya akan tampil 3 proyek. Kemudian tadi nilai yang sudah kita berikan di masing-masing target. Kemudian catatannya ini yang sudah kita berikan kepada masing-masing siswa tadi. Jadi seperti ini Bapak Ibu proses pengerjaan rapot P5RA di aplikasi RDM versi 3. Jadi intinya Bapak Ibu silakan update dulu aplikasinya RDM sampai menjadi versi 3, dan lebih khusus lagi sudah tertanggal 3 Desember 2024 agar supaya nanti muncul menu P5RA-nya. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan tutorial yang sederhana ini bisa membantu Bapak Ibu untuk mengerjakan rapot P5RA mulai dari setting sebagai admin dan juga pengerjaan sebagai koordinator sampai pengiriman dan proses cetak rapot P5RA. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.